Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Belajar Kimia Asik. Pada video kali ini kita akan bahas tentang ikatan logam. Logam merupakan materi yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Karena logam mempunyai sifat yang sangat kuat, mudah ditempa, tidak mudah putus, mengkilap, penghantar panas yang baik, dan penghantar listrik. Oleh karena itu, logam sangat berperan dalam kehidupan umat manusia. Karena sangat membantu untuk mempermudah pekerjaan dan usaha. Logam dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan umat manusia, seperti alat-alat transportasi, untuk besi kerangka pembangunan gedung-gedung, bahkan juga untuk pembangunan jalan. Mari kita simak uraian berikutnya bagaimana logam sangat bermanfaat untuk umat manusia. Teori awan atau lautan elektron. Lautan elektron atau sering disebut juga teori awan adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Drude dan Lorentz pada awal abad ke-20 untuk menjelaskan ikatan yang terjadi pada atom-atom ikatan logam. Menurut teori ini, di dalam kristal logam terdiri dari ion-ion logam bermuatan positif atau kation yang tersusun rapat dalam awan elektron. Awan elektron ini merupakan elektron valensi yang dilepaskan oleh setiap atom. Elektron valensi ini tidak terikat salah satu ion logam atau pasangan ion logam, tetapi terdelokalisasi terhadap semua ion logam. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih atau overlap orbital valensi dari atom-atom logam. Akibatnya elektron-elektron yang ada pada orbitalnya dapat berpindah ke orbital valensi atom tetangganya. Karena hal inilah elektron-elektron valensi akan terdelokalisasi pada semua atom yang terdapat pada logam membentuk awan atau lautan elektron. Sehingga elektron valensi bebas bergerak ke seluruh bagian dari kristal logam. Ikatan logam terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak di antara ion logam. Elektron-elektron bebas inilah yang menyebabkan adanya ikatan dalam kristal logam. Misal, logam L yang memiliki satu elektron valensi. Berdasarkan model awan elektron, logam L dapat dianggap terdiri dari ion positif, yaitu L positif, yang tersusun secara teratur berulang dan di sekitarnya terdapat awan atau lautan elektron yang dibentuk oleh elektron valensi atom L. Logam yang memiliki elektron valensi lebih banyak akan menghasilkan kation dengan muatan positif yang lebih besar dan awan elektron dengan jumlah elektron yang lebih banyak atau lebih rapat. Hal ini menyebabkan logam memiliki ikatan yang lebih kuat dibandingkan logam yang tersusun dari atom-atom logam dengan jumlah elektron valensi lebih sedikit.
Logam dapat ditempa, dapat dibengkokkan, dapat direntangkan, dan tidak rapuh. Hal ini disebabkan atom-atom logam tersusun secara teratur dan rapat, sehingga ketika diberi tekanan, atom-atom tersebut dapat tergelincir di atas lapisan atom lain. Dengan kata lain, apabila sebuah ikatan logam putus, maka akan segera terbentuk ikatan logam baru. Permukaan logam yang bersih dan halus akan memberikan kilap atau kilau tertentu. Kilau logam berbeda dengan kilau unsur non-logam. Kilau logam dapat dipandang dari segala sudut, sedangkan kilau non-logam hanya dipandang dari sudut tertentu. Di dalam ikatan logam terdapat elektron-elektron bebas. Sewaktu cahaya jatuh pada permukaan logam, maka elektron-elektron bebas akan menyerap energi cahaya tersebut. Elektron-elektron akan melepas kembali energi tersebut dalam bentuk radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi cahaya awal. Oleh karena frekuensi sama, maka kita melihatnya sebagai pantulan cahaya yang datang. Logam akan tampak berkilau apabila sinar tampak mengenai permukaannya. Hal ini disebabkan sinar tampak akan menyebabkan terjadinya eksitasi elektron-elektron bebas pada permukaan logam. Eksitasi elektron yaitu perpindahan elektron dari keadaan awal atau tingkat energi rendah menuju keadaan yang lebih tinggi atau ke tingkat energi lebih tinggi. Elektron yang tereksitasi dapat kembali ke keadaan dasar dengan memantulkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Energi yang dipancarkan inilah yang menyebabkan logam tampak berkilau. Di dalam ikatan logam terdapat elektron valensi yang bebas atau mudah bergerak, yang dapat membawa muatan listrik. Jika diberi suatu beda tegangan, maka elektron-elektron ini akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Logam perak adalah konduktor terbaik dari semua logam. Tembaga adalah berikutnya. Karena tembaga lebih murah daripada perak, maka lebih banyak digunakan tembaga untuk pengantar listrik. Elektron-elektron yang bergerak bebas di dalam kristal logam memiliki energi kinetik. Jika dipanaskan, elektron-elektron akan memperoleh energi kinetik yang cukup untuk dapat bergerak atau bervibrasi dengan cepat. Dalam pergerakannya, elektron-elektron tersebut akan bertumbukan dengan elektron-elektron lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya transfer energi dari satu bagian bersuhu tinggi ke bagian bersuhu rendah. Pada logam, ikatan logam tidak sepenuhnya terputus sampai logam mendidih. Ini menunjukkan bahwa ikatan logam memiliki titik didih yang tinggi. Hal ini dikarenakan atom-atom logam terikat oleh ikatan logam yang kuat. Untuk mengatasi ikatan tersebut, diperlukan energi dalam jumlah yang besar.
Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.